Allah. Masya Allah. Ingat, kita diajarkan mematahkan diri. Betul. Ya kan? Nah, di saat kita udah pantas, Allah tuh akan menolong kita. Tapi saat kita belum pantas, jangan harap. Baik. Makanya memantaskan diri terus. Makanya di pola fundamental MTR itu ada pembelajaran itu untuk memantaskan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau berdua adalah seorang pasangan datang jauh-jauh dari kota Bengkulu. Dan yang terkenal dari beliau adalah owner dari sebuah restoran kuliner terkenal, sangat-sangat terkenal. Para pejabat semuanya datang untuk mencicipi kelezatan dan kenikmatan restoran 5225. Alhamdulillahnya beliau bergabung dengan masyarakat tanpa riba dan dalam waktu 8 bulan saja. 8 bulan saja utang beliau yang nilainya sangat fantastis alhamdulillah selesai. Beliau adalah Uda Hendra dan Uni Penti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Uda? Salam ke salam lunas dulu ya. Oh, salam ke salam lunas. Alhamdulillah, diingatkan. Monggo. Alhamdulillah. Kabarnya alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari bagaimana udah setelah lunas utang? Wah, ya fokusnya ya bisnis. Bisnis tetap jalan ya, tapi di situ dapat bonusnya. Partner jalan-jalan. Wah, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Uda Hendra dan Uni Penti, kita akan saksikan profil dari beliau berdua dan restorannya tentu saja. Kita saksikan yang berikut ini. Alhamdulillah, beliau berdua merupakan inspirasi kita bersama. Beliau panutan dari teman-teman dari masyarakat tanpa riba dalam proses penyelesaian utangnya. Kita langsung ngobrol, kulik-kulik bagaimana beliau, kenapa bisa bergabung, dan hingga akhirnya 8 bulan utangnya selesai. Udah, dan Oni, dulu pertama gabung dengan masyarakat tanpa riba, kenapa kok bisa bergabung? Sejarahnya bagaimana, tahun berapa? Monggo, udah, silakan. Sejarahnya unik, memang betul, saya unik. Saya bukan diajak, bukan diapain, cuman begitu kesadaran sendiri ya. Yang 2016 itu punya usaha itu dibilang orang ya luar biasa lah, jadi ikon Seafood gitu kan. Jadi usaha itu rame. Alhamdulillah. Oh gitu. Nabung. Iya, kita nabung. Ya kalau cicilannya nggak banyak sih bulanannya waktu itu. Kurang lebih kalau ditotalin itu ada sekitar 18 juta lebih. Per bulan 18 juta ya yang harus restorannya. Restorannya. Jadi kami berdua itu kan diskusi berdua, terus bilangin ini rame kok nampak ya Bu ya. Iya. Tuh, ya kan ya. Terus pas udah gitu baru berpikir
mungkin ini ada salah itu. Jadi kemudian saya ada beli buku. Saya beli buku dari buku yang waktu itu memang lagi viral di medsos. Saya lihat ini tulisannya kok ada saya, ini kok rata-rata teman-teman saya ya. Kenal udah ya. Udah kan, bukan hal yang baru. Ini yang MTR ya. Apa ini MTR? Apa itu Mas kata Pak Riba? Saya kelas balik. Oh, ternyata ini mungkin dari waktu dulu saya kenal di 2009. Oh, ini siapanya ini nih. Saya hadir. Waktu itu saya telepon waktu itu penitianya. Waktu itu saya udah kenal di medsos itu Pak Kris. Pak Kris. Baik. Pak Kris. Jadi saya daftar, saya hadir di Bogor. Lulus di Bogor. Alhamdulillah dari Bogor itu saya yang salutnya sama satu. Apa itu udah? Begitu kita kan wajahnya di acara itu kan tunjuk dulu dari daerah mana gitu kan. Yang terjauh kan gitu. Iya. Kita terjauh ditanya yang dari Aceh, nggak ada. Itu yang terjauh saya tunjuk tangan. Lah, ini Bang Hendra Yoki ini. Ini saudara lama kita ini. Ini sahabat kita ini. Waduh, di situ saya bilang ini betul-betul punya kena saya bilang kan. Jadi ikut acara di Maret 2017. Baik. Berarti sebelumnya 2017 itu sudah pernah kenal dengan sosok-sosok di MTR, gurunda-gurunda di SMTR ya. Jadi waktu itu saya ikut SMTR itu utang saya dulu lunas. Tempatnya. Itu saya sadar, saya langsung cari ilmunya terus. Kebetulan saya sama salah satu fasilitator kenal dekat. Saya tanya, ini gimana? Ya, kok udah dibilangin katanya. Nasihatin. Terus ada teman waktu itu yang dari Surabaya dan itu tuh waktu itu masih di PTR. Tapi dia selalu kasih motivasi. Begini Pak penyelesaiannya Pak, begini Pak penyelesaiannya Pak. Saya gitu. Dan begitu dapat timingnya, ya alhamdulillah dia itu ya memang teror dari predator itu jalan terus. Sehari ya kan bilang ini datang satu dua orang, 4 orang, 2 mobil ya Pak ya. Mobil. Kami hadapin aja biasa. Rombongan artinya ya. Ya kan namanya biabang gitu kan, belum dapat ilmunya apa-apa ya. Akhir ya terus aja memberkan diri gitu kan. Dan alhamdulillah di Januarinya, di Januari 2017 itu Bang deal 243 juta yang dia minta, akhirnya deal di 178 juta. Kami nggak tahu lah dari mana ini, dia logik kan. Alhamdulillah. Saya dekatkan, saya harus ikut ke Bogor saya bilang. Itulah saya ikut Maret. Masya Allah. Maret penguatan lagi kan. Ternyata apa yang disampaikan teman-teman itu sama, gitu kan. Dan lanjut lagi karena saya udah berniat untuk kontribusi untuk MTR, saya udah niat bilang itu, saya nggak mau lagi baling saya bilang. Saya mau lagi bandel gitu kan. Saya mau bawa MTR ke Bengkulu. Baik. Makanya SMTR di Bengkulu itu pertama kali itu 31 Mei 2017. Dan dibawa oleh kurang lebihnya. Baik. Pertama di Sumatera itu. Seluruh Sumatera pertama di Bengkulu. Silakan cek datanya. Baik. Sumatera pertama di Sumatera itu Bengkulu. Alhamdulillah. Yang level MTR ya. Baik. Dari mulai tadi ada permasalahan yang menurut tadi setelah didiskusikan berdua ternyata sepertinya omset masuk itu banyak gitu ya udah ya. Omset masuk tapi ketika buka laci atau buka dompet nggak ada. Mesti nggak ada. Uang cashnya dikit. Kadang pas ada di Tempo tuh istri bilang, Pak uang ini belum cukup nih Pak. Iya ya. Cukup ya. Mutakin uang cukup. Mikirnya gitu. Waduh, apa itu? Yang salah ini. Baik. Tapi begitu udah lunas sudah apa? Kami kaget. Uang kami numpuk. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Uang kami numpuk. Uang numpuk. Itu betul ya. Selama ini ini gitu. Inilah ribanya itu bilang kan. Jadi kebarokan hilang gitu. Jadi waktu saya sama istri saya pun temperamen. Masih temperamen tapi alhamdulillah selama saya pernikahan saya nggak pernah bentak istri saya. Saya temperamen tapi kok apa gitu. Tapi berjalannya waktu ini ada kami kayak pengantin baru lagi. Masya Allah. Memang uang tiap kali pengantin baru, ini kayak pengantin baru lagi. Tambah. Iya. Uni Penti, mohon maaf, saya akan ngobrol nih. Uni. Jadi proses memutuskan untuk ngobrol bareng bahwasannya ini ada masalah. Itu prosesnya berapa lama, Uni? Dari diskusinya. Ini kan ketahuan bisnisnya ini rame, tapi uang tidak terkumpul. Dianya mulai berpikir, nanya saudaranya yang paling dekat di Pekanbaru. Dia selalu ditanyain, ini kenapa? Padahal itu sebelum kami itu
sebelum kami ngambil rumah yang ada tagihan itu. Baik. Itu udah diskusi, jangan diambil pakai kredit katanya gitu. Baik. Kayaknya ngeyel itu. Kalau kita nggak pakai kredit, kita kayak gitu. Berarti ya ini ada bisikan-bisikan dari itu. Nah, Baik. di situlah mulai sadar. Jadi sadar itu yang pertama dihilangkan itu asuransi. asuransinya. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan itu mulai diputus. Mau tahu totalnya berapa asuransi? Nah ini sebelum tahu totalnya, pastinya kan begini, orang kan punya asuransi dalam rangka nantinya suatu ketika ada untung di kita. Iya. Nah ketika diputus, pastinya kan ada kerugian, apa nggak sayang? Iya, tapi ya memang. Banyak memang kerugian. banyak kerugiannya. Ikhlas aja. Ikhlas. Kami jadi gini, waktu memberikan asuransi itu begini, Iya. kita salah. Baik. Ini ada akad yang tidak benar kan. Jadi sama istri bilang stop. Baik. Oke, ya Pak nggak mungkin. Itu totalnya lumayan lah kalau dibilang ada Bumi Putra, Prudensial. Ada Tapi yang kalau baru ini masuk. Bumer ya. Yang baru masuk. Baik, Iya, baik, ini baik. iya. Asuransi. Jadi total asuransi itu sekitar sekitar hampir 5 juta. Baik. Sebulan ya. Sebulan 5 juta. Di saat itulah berpikirkan di stop. Berapa tahun udah premi bayarkan? Wow, kalau asuransi pendidikan Bumi Putra itu lama dari ya. 2000 udah lama. 7 tahun rata. Artinya 5 tahun kali 7 ya kan udah Iya. berapa itu? Artinya udah hampir ratusan juta udah ya? Kalau di totalin waktu itu belum sampai ratusan juta karena yang 2 ini kan baru waktu itu. Oke. Ya, kalau yang 2 itu udah dari Pekanbaru dulu kan tinggal. Jadi waktu di stop itu kerugian sekitar 46 juta lebih. 46 juta lebih. Ya Allah ganti lebih lah. Masya Allah, apa itu udah? Iya, tiba-tiba tabungan kami penuh. Oh, Masya Allah, keberkahan muncul ya udah ya, keberkahannya. Masya Allah, Allah ganti. Iya ganti lebih. Makanya waktu itu dibilang rugi memang rugi, cuman belajar ikhlas kan berat. Namanya ikhlas kan ikhlas harus benar, Betul. ya kan? Jadi gitu kami mencoba tenang. Ada kemerokan di situ. Ternyata pas kumpul-kumpul buka lagi uangnya banyak. Alhamdulillah. Jadinya. Alhamdulillah. Dari dulu pertama rame tapi nggak ada uang, sekarang tetap rame tambah berkah, uangnya ada. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Iya. Baik, udah dan Uni, proses penyelesaian utang yang tadi nilainya luar biasa besar itu dan dalam tempo hanya 8 bulan saja. Langkah-langkah apa yang dilakukan udah? Ya, jadi gini, waktu belum dapat ilmunya itu Ya. tetap arahan ada ya. Kami tetap cuman tenang dan diam. Kami tenang dan diam aja, tenang, diam, nggak arogansi, nggak ini. Nggak panik udah ya? Panik, tenang diam. Kita nggak lari kan? Ya, karena kita udah sadar kalau utang itu harus dibayar kan gitu Baik. kan. Tapi kita nggak mau itu kan dengan ada ribanya. Dan kebetulan waktu itu yang kami hadapi bank syariah. Konven lagi bank syariah. Baik, Dalil-dalilnya benar. Sementara kita baru hijrah belum tahu apa-apa gitu kan. Tapi dalam jalan waktu ya Allah tunjukkan gitu tadi. Dari total 243 juta, kami cuma bayar 178 juta. Masya Allah. Ya itu jadi selama 8 bulan itu yang ada video collector bukan saya. Karena saya kan orang temperamen, Iya. istri. Oh gitu. Berharapnya ketika nanti yang menghadapi udah akan terjadi sesuatu gitu. Iya, gitu. Ini bakal Ini ada aja yang Ini kesepakatan bersama atau memang ini udah yang bikin seperti itu? itu mungkin sama. Oke. udah ibu aja yang turun ke bawah. Kalau temperamen saya takutnya kalau ada kejadian yang lebih kriminal, Iya, apa iya, apa. iya. Saya kan orangnya emosional. Istri yang ngadapin. Iya. Dari istri dah, Pak 2 orang. Ayo, Bapak 4 orang. Oh. Tapi justru berhasil Bu Penti. Iya. Ilmu apa yang dipakai Bu Penti? Ilmu pasti itu kalau dia bilang sama saya, kok bisa Bu? Masuk kanan keluar kiri Pak. Ingatkan, senyum. Iya. Kalau mereka tanya jawab, tapi nggak usah marah-marah. Masya Allah. Ditawarin minum. Alhamdulillah. Tawar minum, tawar ini kan. Jadi istri memang pendengar yang baik. Alhamdulillah. Dengar masuk kanan, keluar kiri. Udah. Baik. Tapi memang dalam kesabaran tadi proses 8 bulan, alhamdulillah semuanya ribanya hapuskan ya udah deh dan beres semuanya. Beres. Dan sekarang alhamdulillah bisnisnya tetap berjalan, gitu ya tanpa membayar cicilan lagi. Tanpa bayar cicilan. Masya Allah. Bagaimana perasaannya udah? Waduh. Ya, jadi waktu kami pertama kali 12 Januari 2017 itu, gitu sertifikat BPKB katakan itu, Iya. dia langsung teriak, bebas. Ya, ini Beneran. ini sini dia katanya. Tapi begitu istilahnya, bebas. Kayak gitu lagi. Kami gitu lagi, gitu kan. Karena sertifikat sama BPKB itu langsung, saya ingat betul tuh kan nyetir,
tenang Bu, aman Bu. Oh Pak, hah? Lepas. Memang betul. Long. Baik. Segitu ekspresifnya, Bu. Karena dulu ada beban bagaimana, Bu? Kalau sampai seperti itu, Bu. Datang itu kan selalu saya yang ngitung duitnya. Oh itu. Kurang gitu mau Iya. ngomongin aduh gimana ya. Terus kadang juga pas liburan ya. Liburan itu kami udah ngitung hari itu. Iya. Ya, kami liburan kan pulang kampung gitu kan. Iya. Ini dia bilang, "Ayo Pak, Kelamaan pulang cepat libur, Pak, ada Pak, kelamaan ayo libur. pulang Iya. Nanti nggak dapat pendapatan untuk tagihan ini." Begitu, Pak, tagihan nggak cukup, Pak, tagihan nggak cukup. Liburan terbatas gitu kan. Iya. Tapi setelah lunas hutang itu mau berapa hari pun ayo. Oh, liburan terus. Labelnya adalah seorang pengusaha kuliner terkenal. Hebat, tapi untuk liburan gitu mikir-mikir. Yang jadi korban anak ya. Iya. Masya Allah. Dan waktu setelah lunas hutang itu kami nikmatin itu, pernah kami nikmatin perjalanan itu Iya. 5.302 km. Masya Allah, perjalanan darat. Perjalanan darat 19 hari. Satu keluarga. Satu keluarga. Allahu Akbar. Betul startnya waktu itu. Startnya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru sampai kemana udah? Wah, itu asik tuh kalau ditanya. Nah, itulah yang namanya MTR bergabung di MTR itu. Kita punya saudara karena ukhuwah. Jadi Iya. dari Pekanbaru, Baik. Jambi, ya kan? Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palembang, Lampung. Baik. Nah, ini dari Lampung nanti kami yang nginap kami cuma di Jambi, Palembang. Oke. Ya kan, Lampung kami terus. Iya. Kami nginap di Bandung. Baik. Nah, Sampai keluar dari Sumatera juga. Iya, Oh, Allahu Akbar. Bandung kami lanjut nginap di Tasik. Nah, Tasik nginap kami terus ke Purwokerto. Purwokerto kami nginap, terus lanjut kami ke Jogja. Iya. Di Jogja kami nginap lagi. Iya. Jogja, Solo kami nginap. Masya Allah. Solo, setelah itu kami Semarang nginap. Baik. Terus Kendal, terakhir kami di di Sosis, Pemalang. Pemalang. Baik. Pemalang, terus ke Cirebon kami finish di kantor KSW. Masya Allah. Itu semua dalam proses silah ukhuwah. Silah ukhuwah. Tidak hanya untuk refreshing Iya, pariwisata betul. udah ya. Itu. Karena di dalam MTR pastinya tidak ada yang sia-sia, tidak lago gitu ya. Silah ukhuwah. Namun Kekuatan silaturahmi. dan tolabul ilmi juga pastinya. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan itu dilakukan setelah lunas hutang. Betul. Happy. Alhamdulillah. 19 hari. 19 hari. PP. Bagaimana usahanya ditinggal? Ya, waktu itu kan karena libur lebaran kami memang libur. Oke. Nah, tapi karena nggak mikir cicilannya, suka-suka kita dong. Masya Allah, kebayang ya. Kebayang kan? Kebayang. Kita udah nggak mikir cicilan gitu kan. Baik. Anak-anak itu pun happy aja di jalan, happy aja kami jalan. Baik. Dan itu kenikmatan yang terasa itu setiap kota yang dikunjungi itu saudara-saudara MTR itu juga menyambut luar biasa sambutan. Masya Allah. Sampai tempat penginapan disiapkan. Alhamdulillah. Bahagia luar biasa. Kekuatan Cilaupuannya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, saat ini aja kami datang dilihat sendiri gimana. Baik. Waktu dari kemarin udah pulang-pulang tapi nggak mau pulang-pulang. Baik, keluar dari itu udah. Pastinya kan itu kan bagian dari kenikmatan Tahadus bin Hikmah berkumpul dengan masyarakat tanpa riba. Kita ngobrol tentang apa yang membuat Uda dan Uni merasa saya nyaman di masyarakat tanpa riba. Oh, kayaknya ini saya banget ini. Saya harus berkumpul dan harus menjadi bagian dan berdakwah juga. Apa menurut Uda atau Uni, silakan. Kalau saya merasa saya punya saudara banyak. Saudara banyak. Iya, saya cuma itu aja. Saya punya saudara. Makanya gitu saudara saya disakitin saya marah gitu kan. Tapi di MTR ini memang gitu. Kita dapatnya persaudaraan yang bersihnya. Karena kita gini, ada satu yang saya tangkap dari teman-teman, burung akan terbang dengan sejenisnya. Oke. Berarti kalau orang bebas hutang, terbang dengan orang bebas hutang. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, tapi kalau kita mau ke surga ya bertemanlah sama surga. Masya Allah. Ya kan? Allahu Akbar. Nah gitu. Nggak pernah merpati berteman yang gagak. Iya. Jadi bertemanlah dengan orang sefrekuensi. Setidaknya ketika kita memang melakukan kesalahan ditarik lagi. Iya, betul. Dan insya Allah kita bersaudara di surganya Allah SWT. Iya, amin. Masya Allah. Udah. Kan sekarang kan kita sedang happy-happynya kalau aku cerita sama Uda sama Uni, alhamdulillah kan gitu kan, karena memang sudah merasakan rasanya bebas hutang. Dulu udah, kalau boleh cerita, dulu sampai ada titik terendah ketika di dalam utang itu udah, atau misalkan tadi kan cerita sedikit-sedikit ya, tapi itu belum terlalu dalam. Apa yang mungkin Uda atau Uni rasakan? Itu bilang malah sholat apa pun. Oh iya. Gimana Uni? Silakan. Kenal MTR itu. Iya. Kalau sholatnya itu suka di akhir-akhir waktu. Mengakhiri. Pak, sholat, Pak.
diajak. Iya. Kadang asik dengan HP-nya. Kadang itu jalan kemana gitu lupa. Oke. Baik. Apalagi kalau pagi itu subuh, susah banget dibangunkan. Luar biasa. Iya, ini karena memang sudah habitnya atau gimana? Setelah bergabung dengan MTR itu ya luar biasa berubahnya. Mulai gali ilmu agama, Masya Allah. sholatnya dirubah. Iya. Baik, berarti komplit ya, Bu ya. Tidak hanya soal urusan utang, namun sampai sholatnya juga berubah sampai begitu. Baik. Udah, kalau boleh, apa sih yang diajarkan oleh masyarakat tanpa riba? Kok bisa sampai segitunya gitu? Padahal kalau kita ngobrol kan MTR itu kan bicara soal utang, bicara omdo juga kan gitu kan. Banyak orang, oh itu mah hanya cerita-cerita biasa aja kan gitu, dibuat-buat. Silakan udah. Kadang ya cek ke kamera loh. Ya, silakan. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Kalau belajar ilmu agama, belajar yang namanya kita ngaji, kita juga belajar sama ustadz. Tetapi MTR ini lucu loh. Kenapa? Unik. Dia punya pola penguatan fundamental yang nggak bisa kita dapatkan di tempat lain. Di situ bedanya. Di kesadaran itu betul kesadaran karena kita sadar sendiri, bukan sadar dibuat orang lain gitu. Karena kita diingatkan dosa kita diingatkan tentang kelemahan-kelemahan kita, dan kita juga disiapkan apa itu ke depannya. Kita disiapkan, waktu itu kita harus tahu dari mana kita berasal, kemana kita mau pulang. Jadi MTR itu uniknya di sana gitu. Karena mereka bukan ustadz, tapi siap-siap dipanggil ustadz. Gitu. Dari situlah mulai jatuh cinta. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu luar biasa. Baik. Hal-hal yang menarik Hal-hal yang menarik menurut Uda tadi, selain tadi pertama utang lunas pasti tadi sudah selesai kan. Kemudian ada ukhuwah, silah ukhuwah yang luar biasa, persaudaraan yang luar biasa. Gitu. Selain itu apa lagi Uda yang bisa diambil ibrohnya? MTR ini ya seperti, karena saya kan udah termasuk lama juga ya. Jadi betul, makin lama kok MTR ini makin omdo. Ya. Memang omong doang. Oh gitu. Dan ingat, jangan berpikiran negatif terhadap MTR karena anaknya jatuh cinta. Baik. Jadi luar biasa, MTR ini luar biasa. Ya, dari Sabang sampai Merauke saat ini dan terus akan berkembang. Salah satu komunitas edukasi terbesar saat ini yang saya rasakan di MTR. Menurut Uda ini komunitas edukasi terbesar di seluruh Indonesia. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kalau kita mengharapkan yang namanya lembaga sosial, kita mengharapkan yang namanya bantuan, yang namanya dana, jangan harap masuk ke MTR. Gitu. Karena MTR itu merubah pola pikir. Oh gitu. Banyak orang yang mau bergabung karena mereka terinspirasi. Oh banyak orang lunas seperti Uda juga. 8 bulan selesai. Ada yang 4 bulan. Ada yang banyak. Ada yang 3 bulan juga. Dan mereka berpikir, oh berarti ini ada pinjaman dana. Dan Uda sampaikan bahwasanya Bukan. Nah, ya seperti Mas Budi bilang tadi, barusan tadi di bawah tadi ada teman saya barusan. Jadi dia mau buka Pertamini, dia nanya, ada nggak dikat aja lah Pertamininya. Ada mau buka usaha, dia bilangnya di komunitas Uda itu ada nggak yang namanya bantuan pinjaman dana? Memberikan dana tanpa riba. Karena saya ada mau buka usaha di sini ini, saya butuh dananya. Oh, saya langsung bilang ini, oh maaf ya kan, kalau ini MTR itu cuman edukasi. Tapi kalau Anda mau cari dana mau apa, silakan sirkah. Tapi ingat, sirkahlah dengan muamalah yang benar, akad yang benar. Karena kalau sirkah nggak benar, siap-siap hancur. Dan itu ada pembahasan sendiri. Iya, tadi barusan. Mengira MTR itu lembaga sosial, dana anti, bukan. Baik. Jadi jangan berharap untuk dibantu dananya di MTR. Baik. Kalau bukan lembaga sosial, sementara penyelesaiannya sangat cepat. Model seperti apa yang MTR sarankan Uda? Kalau saya begini, yang jelas yang saya tangkap di MTR ini gini. Begitu banyak saya lihat teman-teman dengan pola penjelasan utangnya, ada yang 2 minggu, 2 bulan atau 4 bulan atau setahun gitu kan. Itu tergantung seberapa kuat dia memantaskan diri. Karena apapun kejadian kita semua itu nggak lepas dari perannya Allah. Masya Allah. Ingat, kita diajarkan memantaskan diri. Betul. Ya kan? Nah, di saat kita udah pantas, Allah tuh akan menolong kita. Tapi saat kita belum pantas, jangan harap. Makanya memantaskan diri terus. Makanya di pola fundamental MTR itu ada pembelajaran itu untuk memantaskan diri.
Titik beratnya di situ. Beratnya situ. Baik. Kadang kita terlalu berharap dengan makhluk. Hati-hati. Kita cuma kata sih. Kadang saya sering sih sama teman-teman. Ya. Lah, kalau nggak begini dah, nanti nggak rapat. Dah, kalau nggak begini dah, nanti nggak bisa. Mereka lupa. Kalau Allah itu punya logik. Betul. Nah, dan saya bilang, kata mereka gini, kita kan kalau udah bilang unlogic, kemana unlogicnya? Saya bilang kan, saya kasih contoh. Dia bilang ini, Nabi Musa dalam kerjaan Firaun itu harusnya mati, tapi laut terbelah. Unlogic nggak saya bilang. Ya. Nabi Ibrahim dibakar api panas, harusnya mati nggak? Ya. Unlogic kan? Kita pun manusia bisa dapat unlogicnya. Banyak unlogic itu bisa kerjakan. Ya kan? Banyak kejadian-kejadian gitu. Ya. Tiba-tiba contoh saudara kita yang di Pulau Jawa sana, Ya. kan kita tahu begitu dia baru teken surat utangnya, tiba-tiba dia sadar dia nggak salah lagi, utangnya lunas. Alhamdulillah. Banyak, iya. Jadi kita tuh bicara unlogic. Yang membolak-balikkan hati manusia kan Allah Subhanahu wa taala. Orang bank juga manusia. Betul. Jadi yang logik kita berharap unlogic. Baik. Jangan pakai logika. Betul. Kebanyakan di situ. Teman-teman kadang nanti belum kan gini. Coba dulu silaturahmi sama orang bang. Nanti dia marah nih. Nanti dia belum pergi udah pulang. Kan di situ mental udah kena duluan. Ya. Kita kan apalagi dia diajarkan silaturahmi, jaga terus ya kan. Otomatis kan lembut, enak nyelesainnya kan. Nah, Baik. jadi begitu saya kalau pola yang saya dapat di MTR itu tetap satu, memantaskan diri. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Uni Penti melihat sosok dari Uda Hendra yang luar biasa. Tenang. Baik, melihat dari beliau luar biasa dakwahnya dari Sabang sampai Merauke, luar biasa memberikan inspirasi. Ya, dan ini tidak lepas dari pendidikan yang beliau dapat dari MTR, betul ya Uda ya? Insya Allah, ya. Melihat mobilitas beliau yang luar biasa. Di samping memang beliau harus mengurusi usaha 55225 yang memang tumbuh pesat juga. Di samping itu juga harus mengurusi keluarga putra-putri dan ibu termasuk Uni Penti juga. Menurut Uni bagaimana Bu Udi melihat sosok Uda yang sekarang sangat mobilitasnya tinggi? Apakah support terus atau ayo bagi-bagi waktu buat keluarga dong gitu. Bagaimana Uni? Silakan Uni. Kalau memang bagi-bagi waktunya, memang dia bisa bagi-bagi waktu. Bisa ya, balance ya. Pergi dakwahnya ada, jalan-jalannya juga ada. Semuanya ada, dilengkapi. Kami nggak apa-apa kalau mau pergi. Tapi kami di rumah juga nyaman. Baik. Ya. Kami ini hidupnya tim. Kami hidupnya tim, individu. Menarik sekali nih. Menarik sekali nih. Tim yang seperti apa yang dibangun Uda Hendra? Tim maksudnya gini, jadi saya ada satu yang akan nikah hijab kabul yang saya tangkap betul-betul itu dari waktu menikahi beliau ini. Jadi Tuan Kadi itu bilang, Nak Hendra, setelah hijab kabul ini maka berpindahlah hak wali orang tua Penti sama Nak Hendra. Perhatian kita harus jaga dia. Jadi kita yang harus menyenangi dia, kita yang harus melengkapi dia semua kan. Keluarga apa-apa. Jadi saya melengkapi di situ. Makanya insya Allah Mas Budi itu tanya sendiri. Sampai saat ini saya nggak pernah bentak dia. Masya Allah. Biasanya orang marah, tadi udah sempat mau cerita, saya mau marah tapi nggak bentak. Ini gimana nih marahnya? Marahnya nggak bentak, apalagi proses dalam. Oh gitu. Gimana? Menarik nih. Dulu sebelum bergabung dengan MTR itu kalau anak-anak ribut itu kan anak-anak suka berantem gitu. Nah, selalu dia kalau marah tuh pukul dinding. Aduh, pada rusak semua itu udah. Ada bolong itu. Nah, semenjak kenal itu kan di MTR ada ilmu SPI. Semenjak kenal itulah jadi lembut sama Masya anak-anaknya. Allah. Jadi kalau dia marah dia pergi gitu. Lebih baik menghindar. Iya, daripada ada suatu hal yang dirugikan begitu dah ya. Memang luar biasa. MTR itu ilmunya selain ilmu kita dapat dunia dapat, kita pun untuk ilmu keluarga pun dapat. Alhamdulillah. Dan itu semua di MTR. Itu semua di MTR. Makanya MTR itu kan banyak yang diajarin. Jadi saya bilang kalau teman-teman bilang janganlah terlalu kau naikkan kalilah MTR-mu itu, jangan kau banggakan MTR. Dan saya mendapatkannya di sini saya bilang. Ini wasilah saya. Ya suka saya dong. Mau apain? Ibarat saya beli mobil, suka saya dong. Mau saya kasih parasi tenda, mau kasih ban racing, mau apa itu kan hak saya. Iya. Iya kan? Baik. Kok saya
saya yang makan, si yang lapar, kan gitu kan? Ya otomatis kalau saya yang makan, saya yang kenyang dong. Baik. Ya berarti kan, mau kayak saya kenyang, ayo gabung sama saya kan gitu. Betul. Memang di dalam melakukan kebaikan tidak semua menanggapi secara baik udah. Memang, tapi insya Allah udah Danoni, insya Allah istiqomah di dalam dakwah bersama masyarakat Tanpa Riba. Apapun arah rintangannya, kita berdoa semoga kita semuanya diperkumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Udah Hendra, terima kasih. Uni Penti, terima kasih. Ini obrolan yang sangat berbobot menurut saya. Namun lagi-lagi waktu juga yang harus memisahkan. Terima kasih, semoga yang sedikit ini menjadi wasilah bagi teman-teman sekalian untuk bisa bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba. Dan insya Allah beliau berdua adalah bukti nyata. Ini adalah hasil dari masyarakat Tanpa Riba, dan mereka sendiri tadi sudah menyampaikan bahwasanya masyarakat Tanpa Riba mendidik dalam proses penyelesaian hutang, kemudian proses pembentukan keluarga, dan banyak hal yang didapatkan dalam masyarakat Tanpa Riba. Udah ada saran-saran untuk teman-teman yang lain atau Uni Penti? Mangga. Kalau buat teman-teman yang satu cuma saya bilang, yang udah gabung di MTR, tetaplah di dalam barisan. Bagi Anda yang di luar gerbong, silakan gabung di dalam gerbong. Karena di luar sana serigala liar banyak yang akan menerkam Anda. Enak loh, lunas hutang itu asik banget. Uni, tafadhal Uni. Istri saya ini pengikut setia. Masya Allah. Baik. Karena dia meyakini imamnya saya bawa. Baik, Alhamdulillah. Ada pesan teman saya itu, salah satu kut di sini, dia bilangnya, jangan pernah goyang di boncengan. Apa itu udah? Mohon maaf. Artinya gini, jangan pernah goyang di boncengan. Kita kalau naik motor, kalau percaya sama yang bawa, tenang kan? Tapi kalau kita goyang, jatuh nggak? Betul, jatuh. Jangan goyang di boncengan, tenang saja di MTR. Baik, ngikutin terus. Luar biasa. Alhamdulillah nikmatil iman, alhamdulillah nikmatil Islam, alhamdulillah nikmatil ukhuwah, alhamdulillah nikmatil hijrah, alhamdulillah bareng-bareng bersama masyarakat Tanpa Riba. Udah, dan Oni, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman sekalian yang merasa event kita, acara kita, ngobrol-ngobrol ringan ini bermanfaat. Jangan lupa komen, share, and subscribe.